Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aknan Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, FKIP Untidar mulai langkah strategis menuju akreditasi internasional Akuin. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar menggelar rapat kerja persiapan akreditasi internasional Akuin pada Senin 30 Maret 2026 bertempat di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini diikuti dosen, tenaga kependidikan, serta unit pendukung untuk menyamakan visi menuju standar internasional. Dalam kegiatan ini, FKIP Untidar menghadirkan narasumber Dr. Uis Nursadah yang menekankan pentingnya tata kelola, penjaminan mutu dan kualitas luaran Tridharma perguruan tinggi dalam meraih akreditasi internasional. Dekan FKIP Untidar menyebut langkah ini menjadi momentum menuju pengakuan global, didukung oleh sejumlah program studi yang telah terakreditasi unggul. Kegiatan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur guna memastikan proses akreditasi berjalan optimal dan tepat waktu. FKIP Untidar berharap dapat meningkatkan daya saing serta mendapat pengakuan di tingkat internasional. Berita yang kedua, PBSI Untidar bedah kebutuhan alumni untuk dukung akreditasi dan dunia kerja. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar menggelar forum diskusi kebutuhan alumni pada Senin 30 Maret 2026 di ruang multimedia. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, kewirausahaan, dan studi lanjut. Dalam kegiatan ini, dosen dan pengelola program studi membahas pemetaan profil lulusan sebagai bagian dari penguatan tracer studi dan persiapan akreditasi. Hasilnya, sebanyak 72,1% alumni telah terserap di dunia kerja dengan kompetensi yang dinilai baik. Meskipun demikian, tantangan masih terdapat pada bidang kewirausahaan yang belum sepenuhnya selaras dengan keilmuan PBSI. Selain itu, minat studi lanjut tercatat cukup tinggi, terutama pada program pendidikan profesi guru. Melalui kegiatan ini, PBSI Untidar berkomitmen menyempurnakan kurikulum agar lulusan lebih siap kerja, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia profesional. Berita yang ketiga, PBSI Untidar pertajam visi keilmuan melalui evaluasi visi misi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Untidar menggelar evaluasi pemahaman visi misi keilmuan pada Selasa 31 Maret 2026 di Gedung FKIP Untidar. Kegiatan ini bertujuan memastikan visi keilmuan dipahami secara menyeluruh oleh sivitas akademika. Dalam diskusi, salah satu poin utama adalah penegasan makna istilah pusat unggulan yang menekankan peran prodi sebagai penghasil lulusan berkualitas sekaligus capaian prestasi akademik. Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas sivitas akademika telah memahami visi dengan baik. Selain itu, tingkat kepuasan pengguna lulusan juga tergolong tinggi dengan nilai rata-rata di atas 4. Meskipun demikian, diperlukan penguatan sosialisasi visi misi serta peningkatan koordinasi dengan sekolah mitra dalam kegiatan magang. Melalui langkah ini, PBSI Untidar berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Berita yang keempat, siswa MAN Purworejo lakukan kunjungan akademik ke Untidar. Universitas Tidar menerima kunjungan akademik dari Madrasah Aliyah Negeri Purworejo dalam kegiatan Field Study pada Senin 6 April 2026 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini diikuti 336 siswa kelas 11 beserta pendamping. Dalam kesempatan ini, pihak Untidar menyampaikan informasi terkait jalur penerimaan mahasiswa, fasilitas, serta kegiatan akademik dan non-akademik. Kegiatan juga diisi dengan pemutaran video profil dan sosialisasi dunia perkuliahan. Perwakilan MAN Purworejo menyebut kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa terkait strategi masuk perguruan tinggi, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT. Antusiasme siswa terlihat dalam sesi tanya-jawab yang membahas peluang melanjutkan studi dan berbagai jalur masuk perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa semakin siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Berita yang kelima, Prodi D3 Farmasi Untidar jalani asesmen lapangan akreditasi LAM PTKes. Program studi D3 Farmasi Untidar melaksanakan pembukaan asesmen lapangan akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan pada Rabu 8 April 2026 di Gedung Fakultas Pertanian Untidar. Kegiatan ini berlangsung hingga 11 April 2026 sebagai bagian dari evaluasi eksternal penjaminan mutu pendidikan. Rektor Untidar menyebut asesmen lapangan menjadi momentum refleksi untuk melihat kondisi program studi secara menyeluruh serta menjadi dasar dalam pengembangan ke depan. Tim asesor menegaskan asesmen ini bertujuan memvalidasi dan memverifikasi kesesuaian data dengan kondisi nyata sekaligus menjadi ruang diskusi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Prodi D3 Farmasi Untidar menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan program studi adaptif dan relevan di bidang kesehatan. Berita yang keenam, UPA PKK Untidar gelar pelatihan konseling SFBC untuk dosen. UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Untidar menyelenggarakan pelatihan keterampilan konseling dosen ULBK pada 8 April 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan konseling bagi mahasiswa. Kegiatan dibuka oleh Kepala UPA PKK yang menyampaikan harapan agar pelatihan ini memberikan nilai tambah bagi dosen dalam memberikan layanan konseling yang lebih efektif. Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan pendekatan Solution Focused Brief Counseling atau SFBC yang menekankan pada solusi, potensi individu, serta perubahan kecil yang berdampak besar. Pendekatan ini dinilai efektif karena bersifat singkat, terarah, dan berorientasi pada masa depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dosen mampu menerapkan teknik konseling SFBC secara optimal, sehingga layanan kepada mahasiswa menjadi lebih efektif dan berdampak. Berita yang ketujuh, LPPM Untidar dorong riset inklusif melalui pelatihan Bridge. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untidar menyelenggarakan pelatihan Inclusive Research Readiness Training pada 9 April 2026 di ruang rapat rektorat. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan British Council dan diikuti oleh dosen serta mahasiswa. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman praktik inklusivitas dalam penelitian, khususnya terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Dari sisi penyelenggara, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman riset inklusif serta mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Narasumber Dr. Arni Surwanti menekankan pentingnya prinsip no one left behind serta keterlibatan mahasiswa difabel dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sementara dari sisi peserta, kegiatan ini dinilai memberikan perspektif baru dalam meningkatkan kesadaran dosen dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif. Peserta juga menilai metode interaktif seperti diskusi dan pemetaan kasus membantu dalam merumuskan solusi secara kolektif. Melalui kegiatan ini, Untidar berkomitmen mendorong terwujudnya ekosistem riset yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Berita yang ke-8, Untidar gelar ajang sana dan ziarah dalam rangka Dies Natalis ke-47. Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-47, Untidar menyelenggarakan kegiatan Anjang Sana dan Ziarah pada Rabu 9 April 2026. Kegiatan ini diikuti pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh pendiri dan pengembang kampus. Kegiatan diawali dengan anjang sana ke kediaman mantan rektor Untidar yang menjadi momentum silaturahmi serta menggali nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan. Selanjutnya, rombongan melaksanakan ziarah ke makam tokoh penting dalam sejarah Untidar di Surakarta. Pihak Untidar menyebut kegiatan ini menjadi sarana menjaga kesinambungan sejarah sekaligus meneladani semangat para pendahulu dalam membangun institusi. Melalui kegiatan ini, diharapkan sivitas akademika dapat memperkuat ikatan emosional serta melanjutkan nilai-nilai perjuangan untuk kemajuan Untidar ke depan. Berita yang terakhir, Untidar gelar wisuda April 2026, Unyil dan Zidan jadi yang terbaik.
Universitas Tidar menyelenggarakan wisuda periode April 2026 pada Sabtu 11 April 2026 di Gedung Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Sebanyak 528 wisuda diluluskan terdiri dari program sarjana, sarjana terapan, dan ahli madya. Rektor Untidar menyampaikan wisuda menjadi momentum penting tidak hanya sebagai akhir masa studi, namun juga awal pengabdian di masyarakat. Lulusan diharapkan memiliki kompetensi, integritas, dan menjunjung nilai budaya. Pada wisuda kali ini, Untidar memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik akademik dan non-akademik. Wisudawan terbaik akademik diraih Septiawan Puji Trianto dengan IPK 3,91, sementara wisudawan terbaik non-akademik diraih Zidan Rizka Al-Hafidz dengan berbagai prestasi di bidang ilmiah. Melalui wisuda ini, Untidar berharap lulusan mampu memberikan dampak positif di masyarakat, serta terus mengharumkan nama alma mater. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai berjumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.